Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Cerita Berdebar. Kali ini punya kisah cerita pengalaman yang mendebarkan detak jantung. Sungguh seru menyeramkan. Cerita apaan itu? Cerita horor mistik bermisteri kesukaan kalian. Boleh dibilang cerita seru seram, tapi mengasyikkan juga. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan bersiaplah. Karena kisah ini bukan untuk yang pecundang cemen penakut, tapi buat insan orang pemberani, begitu candanya. Kali ini, Bang Saminan muncul lagi, sudah dikenal dan tak asing lagi, di kalangan para pekerja proyek, sosok seorang mandor. Lagi punya pekerjaan di salah satu lokasi proyek properti perumahan dan gedung perkantoran. Lokasi pekerjaan proyek berada di pinggiran kota Jakarta. Wilayah Bodetabek, letak lokasi lahan perumahan itu nyaris berseberangan dengan area pemakaman umum di lokasi perumahan ini. Lahan kosong rimbun semak belukar, dulunya info katanya angker pula. Bang Minan baru 2 bulan bekerja di area komplek perumahan yang baru ini. Diawali pembangunan rumah contoh, yang kali ini sudah kelar dan dipakainya kantor pemasaran, marketing perumahan. Terkadang dipakai tempat menginap juga, sama Bang Saminan dengan teman lainnya. Tampaknya Bang Minan lagi duduk depan rumah contoh sendirian. Usai makan malam, tiba-tiba datang sosok orang tua paruh baya. Rambutnya beruban, raut wajahnya terlihat lemah lembut, tapi sikapnya santun ramah. Ia tiba sendirian menghampiri menyapa Bang Minan. Seketika Bang Minan seraya terkejut lalu menyambutnya dengan berbalas senyuman. Seketika berdua bersalaman, lalu berkenalan namanya Abah Daman, nama samaran, mereka bercakapan. Selintas Bang Minan kerap berpapasan di jalan dengan Abah Daman. Awal mula cerita, ternyata Abah Daman ini salah satu petugas penjaga makam kuburan yang berada di seberang sana. Katanya sudah lama juga, ia bekerja menjelang 20 tahun menjaga makam. Menerangkan area pemakaman umum itu cukup luas, dan bercakapan kesana kemari, begitu lama nampak asyik, diceritakan oleh Abah Daman. Mendengar percakapan seperti ini, Bang Minan kelihatan tertarik, sambil berbisik dalam hatinya, boleh juga nih, si Abah Daman pasti banyak cerita pengalamannya nih. Cerita horor kuburan bisa mengasyikkan. Ada apa dengan pengalaman sosok Abah Daman, penjaga makam kuburan? Seketika Minan menyajikan bikin kopi dulu, sembari mengambil cemilan, soalnya cakapannya bakalan lama tentunya panjang. Lalu Bang Minan bertutur menimpalnya. Walah, boleh juga nih Bah, bakal cerita banyak ini Abah. Kisah cerita nyata dari pengalaman Abah, sosok seorang penjaga makam kuburan. Tapi ini malam giliran jaga siapa Bah? Begitu tanya Saminan, lalu Abah Daman menyahutnya. Ya, Abah biasa bareng si Kipli. Tapi ini si Kiplinya minta izin dadakan, bilangnya saudaranya lagi ada hajatan. Abah juga bingung, mau ngeronda sendirian keliling makam. Kagak ada temen. Begitu tutur si Abah sembari meminum kopi, mencicipi cemilan, seketika Saminan berujar. Ya boleh deh Bah, buat ini malam aku temenin. Kalau Abah mau ngeronda keliling, aku siap saja nganter, ikutan Abah keliling makam. Kasihan Abah jalan sendirian. Tutur Saminan, lantas Abah Daman menganggukkan kepala, seraya berkata, iya, terima kasih Bang Minan. Kalau mau nemenin Abah, ikutan ngeronda keliling makam. Tapi maaf, kok jadinya Abah ikut ngerepotin Bang Minan nih? Oh, enggak Bah, enggak apa-apa. Aku sih seneng saja cari pengalaman Bah. Tampaknya mereka berdua berkemas, siap-siap beranjak jalan kaki barengan, sembari si Abah pegang senter, begitu tiba di pos jaga pintu gerbang. Suasana area pemakaman terlihat gelap gulita. Di atas lahan pemakaman, ada beberapa pohon besar yang bercabang ranting rimbun dedaunan. Lalu mereka nelusur separuh jalan berkeliling, tiba-tiba Saminan terhentak diam, mencium menusuk hidung. Aromanya tak sedap, aneh menghirup bau busuk menyengat. Sontak Saminan bertanya, kok di makam sebelah sini, aromanya bau busuk Bah? Bang Minan berasa aneh keheranan. Lantas Abah Daman menyahutnya, iya, Abah juga heran. Itu jenazah bawaan dari kota, waktu pemakamannya banyak juga yang ngantarnya. Bisik-bisik dari orang yang berseragam, yang ikutan mengantarnya. Katanya dia itu oknum koruptor kelas kakap, kasusnya lagi diusut. Katanya dia mati mendadak, begitu kata mereka yang mengantar, waktu itu pada ngobrol berkerumun berbisikan. Lagian itu jenazahnya waktu digotongnya berat juga. Tutur si Abah, sembari cahaya senter menyorot tumpukan tanah kuburan. Seketika Saminan kaget berujar, astaga,
Pantesan aroma busuknya, bau bangkai tikus. Anyep, bau busuk curut berasa mual. Hi, kepengen muntah. Gawat-gawat itu orang, belum bertaubat, keburu mati duluan. Begitu tutur Minan, seraya merinding ngebuang ludah, lantas si Abah berujar. Ini aromanya sudah 1 minggu, hari ke-7. Waktu kemarin masih baru, itu baunya beneran menyengat, menusuk ke hidung. Ini malam sudah agak berkurang, biasanya hari-hari berikutnya baunya hilang dengan sendirinya. Tapi kalau siang hari, itu kuburannya demenan dirubung lalat, ucap Abah, seketika Saminan bergegas mengajak jalan menghindar, seraya berujar. Widih, mengerikan Bah, ayolah, aku udah kagak tahan Bah, mual. Nggak kuat bau busuknya kepengen muntah. Ucap Minan jalan bergegas, lalu mereka berlanjut jalan berkeliling. Sembari cerita bercakapan, begitu jalan dekat pohon besar, Abah Daman berhenti, lalu bercerita, sambil cahaya senter menyorot salah satu makam. Seraya Abah Daman berdiri sejenak menerangkan, di makam ini, sewaktu 5 tahun lalu, jenazah yang dikubur itu, aromanya sama, makamnya bau busuk. Setelah 7 hari, menghilang sendiri baunya, sempat ramai heboh, kata warga di kampungnya, dia itu semasa hidupnya punya riwayat yang tidak baik. Ulah perbuatannya buruk, dia pemuja berhala menyesatkan umat. Katanya, dia itu ngaku-ngaku ustadz, padahal dia dukun cabul banyak menelan korban. Janji-janjinya dia bisa menggandakan uang, lantas punya ilmu hitam pesugihan, bisa juga mengobati menyembuhkan orang yang sakit segala. Nyatanya dusta modus penipuan. Akhirnya dia di kampungnya diusir warga, apalagi para korbannya mengamuk, banyak yang ketipunya. Korban meminta dikembalikan uangnya, ada juga yang menuntut tanggung jawab atas kelakuan cabulnya. Begitu tutur Abah, seketika Bang Minan berujar, waduh, gawat, keterlaluan itu dukun sesat, dasar koplak, kasihan itu warga, ekonomi lagi susah begini, malah warga yang jadi korban. Terusnya gimana itu Bah? Tutur Saminan penasaran. Lalu Abah Daman berujar, katanya warga di kampungnya mengusirnya, hampir sebulan dia pergi. Entah kemana, akhirnya ada kabar betapa miris memilukan, dia meninggal dadakan mengenaskan di tengah lapang, katanya dia arwah penasaran. Matinya dicekik roh jahat siluman yang dia puja, mirip senjata makan tuan. Pagi-pagi mayatnya ketahuan sama warga. Seketika warga di kampungnya nggak mau menerima jenazahnya, lantas ada saudaranya di kampung ini meminta tolong. Lalu dia dikuburkan di mari. Begitu tutur Abah lantas Minan menyahutnya. Wih, sungguh mengerikan sekali Bah. Benar apa kata pepatah. Macan meninggalkan belangnya, gajah meninggalkan gadingnya. Kalau manusia tentu meninggalkan amal soleh perbuatan kebaikan kebajikannya. Kehidupan ini sebab akibat ya Bah. Bila sebab perbuatannya baik, tentu berakibat kebaikan. Begitu pula sebaliknya bila perbuatannya buruk, tentu berakibat keburukan pula. Itu yang disebut hukum pembalasan ya Bah. Begitu tutur Saminan, lalu Abah menyahutnya, iya, emang seperti itu. Sewaktu itu kuburannya juga aroma bau busuk, mirip yang barusan, nggak jauh beda. Di makam ini terkesan angker, karena sering ada penampakan. Dari tempat itu suka muncul sosok siluman hitam badannya berbulu tebal hitam kelam, ada juga makhluk halus lainnya gentayangan. Lantas memanjat terbang melayang di atas pohon besar, sembari tertawa cekakak-cekikikan. Konon katanya itu jenazah. Semasa hidupnya benar kata warga di kampungnya, dia itu pemuja berhala, pemuja ilmu hitam sesat jin siluman, kayaknya itu dia mirip arwah penasaran. Itu siluman berbulu hitam, sering muncul penampakan dekat batu nisan dia. Semoga saja diampuni dosanya sama yang maha kuasa. Begitu sambungnya Abah Daman berujar, seketika Minan pegang pundaknya Abah. Rasa ketakutan kecut merinding bulu kuduk, semakin tegang gemeteran, seraya Saminan berucap pelan. Astaga, itu sosok wujud apaan Bah? Lihat itu Bah, sosok tinggi besar, hitam kelam menakutkan. Tutur Minan pelan, sembari menunjukkan ke arah sosok wujud dekat batu nisan itu. Sesaat Abah masih bercerita, seraya tatapan mata Saminan makin curiga. Melihat ada suatu yang aneh, sosok penampakan. Saminan terkesima tertegun kaku sejenak, melihat ada yang berdiri di dekat batu nisan itu, wujudnya hitam kelam, gestur tubuh berbulu tinggi gede. Sorot matanya merah menyala tajam, raut mukanya sangar menyeramkan, rambut terurai kusut, Saminan bengong ketakutan. Tampaknya itu si Abah Daman terkecoh tidak nyadar, tatapannya hanya ke atas pohon besar,
sembari Abah tak henti bercerita terus berlalu. Seketika Saminan menepuk pundak si Abah lalu mengingatkan, "Duh, ceritanya sambung di pos jaga saja Bah." "Itu lihat Bah, wujud hitam apa itu Bah? Beneran menyeramkan, berbulu badannya tinggi gede begitu Bah." "Walah, ini sandung lamur, bau amis aromanya menyengat begini Bah," ucap Minan semakin panik ketakutan. Seketika Abah menolehnya seraya berucap, "Astagfirullahalazim, itu sosok siluman, barusan diceritakan, yang suka dipuja perdukunan sesat, itu wujud siluman suruhan si dukun buat menyantet tapi yang di atas pohon. Kenapa dia datang lagi kemari ya? Makhluk halus ini yang ngejita kepala si Kipli, bulan kemarin si Kipli pening pusing keleyengan, kepalanya dijita sama si kuntul itu." Begitu tenangnya, Abah Daman berujar, sembari baca mantra, berdoa dalam hati sambil bersyalawatan. Bagi Saminan beneran merinding mencekam ketakutan seraya berkata, "Astaga, ya, tapi, itu Bah, sosok wujud hitam legam itu, sorot matanya tajam merah. Sangar seram begitu, gimana ini Bah?" "Aku gemeteran keringat dingin. Aku takut, sungguh mengerikan Bah, suasana angker gelap begini." Tutur Minan berasa tegang, merinding ketakutan, sembari pegang erat pundak si Abah. Lantas Abah Daman berusaha menenangkan Saminan, lalu berpesan mengingatkan, "Iya, tenang saja. Ayo baca mantra berdoa sebisanya. Sekalian bersyalawatan, nanti juga dia akan hilang sendiri. Tapi itu si kuntul di atas pohon, gentayangan masih ada di mari. Si Kipli bilang katanya sudah pergi, diusir Pak Ustadz, waktu tempo hari ada yang kerasukan, kesurupan, si kuntul ini biangnya. Lantas anak yang kerasukan disembuhkan sama Ustadz, tapi si kuntul masih ada di mari," ujar si Abah terkecoh keheranan, perhatiannya fokus ke atas pohon. Seketika itu Minan berucap sambil mengelus dada, "Alhamdulillah, itu wujud hitam, sudah menghilang Bah." Begitu bisik Minan, berasa lega, tapi seketika Minan menatap ke atas pohon rimbun besar, sontak kecut gelagapan semakin ketakutan, sambil berdiri. Lengannya tak mau lepas pegang erat pundak si Abah, seraya berbisik, "Astaga itu sih, Nyi kuntilanak Bah." Ketawanya keras nyaring cekikikan gitu. "Tuh, gimana ini Bah?" Lalu si Abah menyahutnya, "Iya sebenarnya si kuntul ini yang suka jahil, usil nempel gangguin anak-anak. Janda-janda ditempelin dibikin kerasukan. Lantas ngamuk-ngamuk ngecaprak minta ini minta itu, berbagai macam dia minta syarat. Dasar kurang ajar." Tutur Abah berasa kesal penasaran, tiba-tiba Minan semakin gundah, was-was mencekam, sembari berucap, "Duh, ini aroma baunya campur begini Bah, lamur pesing amis, nyampur bau busuk, anyep, berasa mual ongkek Bah." Lantas Abah Daman menyahutnya, "Bau busuk itu kebawa angin, dari ujung sono barusan, kalau bau amis ulahnya itu si kuntul di atas pohon. Lihat itu si kuntul masih uncang-uncang rambut ngurai panjang kusut, gaun putih lusuh berlumuran tanah, mukanya kagak jelas begitu. Ini biangnya yang suka usil gangguin warga," tutur si Abah menerawang, lalu Saminan menyahutnya, "Entah ada insiden apa? Ada yang iseng mengusik bermisteri, siapakah gerangan yang berulah? Insya Allah tunggu konten tayangan sambungannya. Semoga cerita berdebar ini dapat menghibur dan bermanfaat mengedukasi bagi kita semua, terinspirasi pesan moral, menyajikan kisah cerita horor, seru menarik mistis bermisteri, menjadikan bahan perhatian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di kisah cerita horor selanjutnya. Selamat berbahagia, sehat walafiat, segar bugar semuanya. Dan jangan sendirian. Wassalam.